Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Setelah alur cerita Naruto Shippuden selesai, jadi Efek Anime akan memberikan cerita selanjutnya, di mana anime ini bernama Boruto Next Generation. Jadi cerita akan berpusat pada anak dari Naruto, yaitu Uzumaki Boruto. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut alur cerita Boruto Part 1 versi Efek Anime. Nah, di awal-awal episode, diperlihatkan gambaran yang mengejutkan di mana Konoha telah hancur. Selain itu, Boruto sedang melawan orang yang bernama Kawaki. Nah, di sini, diperlihatkan bahwa Boruto sudah besar dan memiliki kemampuan yang misterius. Nah, kemungkinan si pengarang membuat scene tersebut untuk menggambarkan suatu peristiwa besar, di mana Konoha mengalami kehancuran, terlebih lagi di dunia yang damai. Cerita beralih beberapa tahun sebelumnya, di mana Naruto adalah Hokage dan memiliki dua anak yaitu Boruto dan Himawari. Di awal-awal, banyak karakter baru bermunculan. Tepatnya, mereka adalah teman-teman Boruto. Pertama karakter yang dimunculkan adalah Shikadai. Nah, Shikadai di sini adalah anak dari Shikamaru, di mana saat itu Shikadai dan Boruto sedang bermain di kereta api. Suatu ketika, Boruto melihat ada seorang anak yang dibully. Ia bernama Denki. Denki adalah anak dari perusahaan ternama di Konoha. Dan itu awal mula pertemanan dari Boruto dan Denki. Keesokan harinya, Boruto terlambat mengikuti upacara akademi. Boruto pun dengan cepat bergegas menuju akademi melalui kereta. Namun saat di perjalanan, Boruto melihat aura dari Denki yang aneh. Ia pun tidak menyadari bahwa matanya telah berubah. Merasa curiga, Boruto mencoba membuntuti Denki. Yaps, dugaannya benar bahwa Denki telah dikendalikan oleh sesosok cakra. Namun dengan tidak sengaja pula, Denki tiba-tiba tersadar kembali dan tidak mengingat apa-apa. Setelah itu, Boruto menggunakan kereta tersebut agar cepat sampai ke akademi. Rencananya pun berhasil walaupun kereta itu mengenai patung Hokage. Dengan cara tersebut, ia berhasil tepat waktu ke akademi bersama dengan Denki. Dengan kejadian tersebut, Boruto diskor selama 2 minggu. Nah, di kelas Boruto, diperlihatkan karakter baru. Tak lain adalah anak dari teman-teman Naruto. Pertama adalah Inojin. Inojin adalah anak dari Ino dan Sai. Kedua adalah Sarada. Sarada adalah anak dari Sasuke dan Sakura. Ketiga adalah Chocho. Chocho adalah anak dari Choji dan Karui. Dan yang terakhir adalah Metali. Metal adalah anak dari Rock Lee. Selebihnya adalah karakter baru. Kembali ke cerita, di mana setelah diskors, Boruto pertama kali masuk kelas. Namun murid-murid lainnya menggosipkan tentang dirinya. Namun ketua kelas yang bernama Sumire berhasil menenangkan murid lainnya agar tidak mengganggu Boruto. Beberapa saat berlalu, Boruto mengalami masalah lagi, di mana ia berurusan dengan Iwabe. Iwabe adalah murid yang 2 kali gagal naik kelas. Masalah kali ini cukup besar, sampai-sampai Iwabe mengajak Boruto berduel. Kemudian diperlihatkan pertarungan antara Boruto dan Iwabe. Walaupun Iwabe tidak menggunakan kekuatan penuhnya, namun Boruto berhasil menyudutkan Iwabe. Dan di sini diperlihatkan keresahan dari Iwabe, di mana kesalahannya mengenai shinobi itu harus bertarung bukan hanya belajar. Boruto yang mendengar hal tersebut menyangkal perkataan dari Iwabe. Dengan kejadian tersebut membuat Iwabe tersentuh dan mencoba untuk belajar kembali bersama teman-temannya kali ini. Keesokan harinya, Boruto menghadapi masalah lagi, di mana ada aura yang menyelimuti tubuh dari Metali. Melihat hal tersebut, Boruto dan teman-temannya tidak diam saja, karena Metal menyerang secara membabi buta. Akan tapi, mereka berhasil mengatasi hal tersebut dan kembali belajar. Namun beberapa hari berlalu, Boruto mengalami masalah tersebut berulang kali. Sampai akhirnya, ia bertemu dengan seorang yang misterius bernama Mitsuki. Nah, Mitsuki di sini adalah murid pindahan dari Otogakure. Di pagi harinya, Boruto mengalami masalah seperti biasanya. Namun kali ini, cakra hitam tersebut menyelimuti gurunya yaitu Shino. Dan alhasil, mau tidak mau Boruto, Mitsuki, dan Shikadai harus mengalahkan gurunya dulu. Namun hal itu tidak mudah, karena seperti yang kita tahu, bahwa Shino adalah ninja setingkat dengan Junin. Setelah beberapa cara, akhirnya mereka berhasil membuat gurunya tersadar. Dengan kejadian selama ini,
Boruto menduga-duga kalau matanya ini adalah Byakugan. Dan untuk membuktikannya, ia bersama dengan Naruto pergi ke kediaman Hyuga. Namun setelah beberapa cara, ternyata matanya tersebut bukanlah mata Byakugan. Hal tersebut membuatnya kesal dan malu terhadap ayahnya. Dengan kejadian itu, mau tak mau Boruto harus mencari tahu sendiri kekuatan apa pada matanya. Keesokan harinya, Boruto, Shikadai, dan Mitsuki mulai mencari tahu tentang cakra hitam tersebut. Akan tapi, mereka tidak menemukan clue apapun dari penyebab munculnya cakra hitam tersebut. Dan lebih mudahnya, cakra hitam itu disebut sebagai ghost. Sementara itu, para petinggi Konoha mulai menyelidiki masalah tersebut. Beberapa hari kemudian, Shino selaku wali kelas membuat pelajaran yang menarik, di mana ia menginginkan murid-muridnya untuk memegang di tempat kerja secara berkelompok. Shino melakukan hal tersebut karena percaya Boruto mempunyai sesuatu yang ingin dilakukan. Nah, kesempatan itu dimanfaatkan oleh Boruto untuk mencari tahu asal-muasal dari ghost tersebut. Dan alhasil setelah berusaha payah mencari tahu, mereka menemukan pelaku dari ghost tersebut. Namun nasib berkata lain, orang bertopeng tersebut berhasil kabur. Sementara itu, saya selaku pemimpin penyelidikan mendapatkan informasi yang sangat penting, di mana pelaku tersebut berasal dari anggota Ni. Nah, di sini, pelaku itu menanamkan sebuah segel berbahaya kepada anaknya, di mana segel itu bernama Gozo Tenno. Jurus tersebut adalah ciptaan dari Danzo. Jadi masalah tersebut berasal dari balas dendam anak buah Danzo kepada Konoha. Nah, jutsu ini disembunyikan di tubuh anaknya yaitu Sumire. Bertepatan dengan itu, Sumire berencana untuk menghancurkan Konoha dengan jutsunya tersebut. Beberapa waktu kemudian, Mitsuki mengungkapkan kepada Boruto bahwa pelaku dari ghost tersebut adalah Sumire. Hal itu membuat Boruto terkejut. Mitsuki menyimpulkan bahwa kejadian kemarin berkaitan dengan Sumire. Akan tapi, Boruto tidak mempercayainya, karena sebelumnya perilaku dari Sumire sangatlah baik. Sementara itu, terjadi ledakan yang sangat besar di tepi Konoha. Tepatnya, ledakan itu berasal dari Sumire. Nah, saya berhasil menghentikan Sumire sementara. Akan tapi, jutsu Gozo Tenno telah aktif, di mana jutsu tersebut mengeluarkan monster yang sangat besar yang bernama Noe. Nah, kekuatan dari Noe ini sungguh mengejutkan, di mana monster tersebut bisa menyerap cakra seseorang. Saya pun sedikit kewalahan melawannya. Tiba-tiba, Kakashi datang membantunya. Namun sayangnya, tubuh Noe bisa beregenerasi dengan cepat. Untuk mengatasi Noe, Kakashi menyuruh anggotanya untuk membuat perisai agar Noe tidak ke Konoha. Selain itu, jika Noe berhasil mendapatkan cakra dari penduduk desa, maka bisa membuat desa hancur. Pada dasarnya, Noe diciptakan sebagai bom bunuh diri. Jadi untuk itu, Kakashi mengurung Noe. Selain itu, Naruto yang datang pun tidak bisa apa-apa lantaran jika menyerangnya pun sama seperti bunuh diri. Apalagi, cakra Naruto sangat besar. Scene beralih ke Boruto, di mana Boruto sedang berselisih dengan Mitsuki. Karena di sini, Mitsuki memiliki misi untuk membunuh Sumire. Dan alhasil, Mitsuki menuju ke tempat Sumire. Dengan keinginan kuat Boruto menyelamatkan Sumire, secara tersengaja, ia bisa melihat cakra hitam dari monster tersebut. Dan ia melihat cakra yang mengalir ke suatu tempat. Dan tampaknya, cakra tersebut adalah pemilik monster tersebut. Sesampainya di sana, Boruto melihat Mitsuki dan Sumire bertarung. Dan kemudian, Sumire menjelaskan kepada Boruto bahwa ia adalah pelakunya. Dan seketika menghentikan Sumire, mata misterius Boruto aktif. Dan secara tiba-tiba, Noe datang entah dari mana. Saat itu, Sumire meminta Noe untuk menyerap cakranya agar jutsunya aktif. Dan secara tiba-tiba, Noe, Boruto, dan Mitsuki terserap ke dimensi lain. Sesampainya di sana, diperlihatkan dunia yang aneh. Tepatnya seperti di dalam pohon. Selain itu juga, mereka masih berurusan dengan Noe. Setelah beberapa cara dilakukan, mereka berhasil menghentikan Noe sementara. Sementara itu, terlihat keresahan dari Sumire. Dengan warisan dari Naruto yaitu ceramah no jutsu, Sumire berhasil kembali ke jalan yang benar. Selain itu, Noe terlihat jinak seperti peliharaan. Setelah berhasil menyadarkan Sumire, tempat tersebut mulai runtuh. Nah, mereka dengan cepat untuk kembali ke dunianya. Secara tak terduga, mata Boruto aktif kembali, dan ia melihat sebuah teleportasi ke dunianya kembali. Setelah itu, mereka berhasil ke dunia. Walaupun Noe masih berada di dimensi tersebut, namun Noe di sini masih terhubung dengan Sumire.
Nah, dengan kejadian tersebut, Sumire direhabilitasi oleh penyidik Konoha. Dan setelah beberapa lama, Sumire kembali lagi ke akademi dan belajar bersama dengan teman-temannya. Nah, mungkin hanya sampai di sini dulu. Selanjutnya, akan diperlihatkan hal menarik mengenai munculnya anggota Otsutsuki. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.